Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friski Duyamaini, NIM 67042040066, kelas D3 MP 4405. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah SDM pada sentra industri rotan rumah tangga di Desa Tangsan, Kabupaten Sukoharjo, dengan mata kuliah Manajemen Human Capital. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pihak yang terlibat serta perannya. Yang pertama, 5 pemilik usaha rotan, yaitu Pratama Rotan, Surya Rotan, Asri Rotan, Sivi Agung Rotan, serta Dunia Rotan. Yang kedua, ada karyawan UMKM usaha rotan. Yang kedua, ada isu permasalahan yang melatar belakangi masalah pada sentra industri rotan. Usaha kecil dan menengah atau UKM memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya UKM ini, dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran, dan pengurangan tingkat kemiskinan karena faktor keterbatasan lapangan pekerjaan yang mengakibatkan jumlah tenaga kerja belum terserap sepenuhnya. Sukoharjo adalah salah satu kabupaten yang memiliki aspek respek sangat baik dalam sektor bisnis UMKM atau UKM. Kawasan industri rotan merupakan salah satu bentuk UKM yang terbentuk dari beberapa industri rumah tangga yang terkenal di Desa Trangsan, Kabupaten Sukoharjo. Dari 70% warganya yang menjadi pengusaha rotan, mereka mampu menjual produk hasilnya atau hasil produknya seperti meja, set kursi makan, set kursi tamu, dan sebagainya, hingga sampai ke luar negeri. Berkembangnya industri sekitarnya, pemukiman tersebut membuat kondisi sosial warganya mengalami peningkatan. Melibatnya dari banyaknya UKM, industri rotan yang didirikan sangat diperlukan perencanaan usaha dan pengelolaan yang tepat. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi karena sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang sekaligus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan sumber daya yang lain yaitu sumber daya finansial, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Oleh karena itu, organisasi tidak mungkin bisa berjalan secara lancar tanpa adanya unsur manusia dalam mencapai apa yang diinginkan. Namun, kenyataannya pengelolaan sumber daya manusia masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap fungsi sasaran dalam proses pencapaian tujuan masih kurang tepat. Nah, ada juga nih dari isu tadi atau latar belakang tadi terjadilah permasalahan. Yang pertama, dari 32 UMKM secara keseluruhan, hampir tidak ada yang memperhatikan pengembangan sumber daya manusia, mulai dari pengembangannya, pengetahuan, keterampilan karyawan, keahlian karyawan, dan wawasan karyawan kurang diperhatikan. Yang kedua, perlu penanganan yang adil dan tepat dalam proses pengolahan manusia agar tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga, para pemilik tidak memberikan latihan khusus untuk menetapkan posisi pada karyawan. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pemilik Pratama Rotan dan Dunia Rotan menyatakan bahwa mereka melakukan pemberhentian kerja apabila karyawannya tidak masuk berturut-turut tanpa izin dan sudah diberi peringatan berkali-kali. Menurut Anda, sebagai problem solver, apa saja solusi alternatif yang bisa ditawarkan? Yang pertama, sebaiknya kelima para pemilik usaha dalam pengadaan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka.
Kedua, menggunakan kedua metode yaitu metode praktis dan metode stimulasi. Yang ketiga, pemilik usaha rotan harus memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, memberikan motivasi kerja kepada karyawan. Solusi yang terbaik yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, solusinya, kelima para pemilik usaha dalam pengadaan proses rekrutmen dilakukan menggunakan satu metode saja, yaitu metode tertutup. Dalam hal pengembangan karyawan, kelima pemilik usaha menggunakan kedua metode, yaitu praktis dan metode stimulasi. Para pemilik mengajari secara langsung kepada karyawan tentang bagaimana cara membuat rangka, menganyam, dan finishing. Selain itu, mereka memberi pelatihan kepada karyawannya melalui workshop kewirausahaan. Kompensasi yang diberikan berupa uang lembur, uang tambahan, makan siang untuk karyawan yang lembur, dan THR kepada karyawannya. Motivasi kerja dilakukan melalui penanaman rasa persaudaraan antara pemilik dengan karyawan dengan karyawan, dan saling menjaga komunikasi antara pemilik dan karyawan, serta selalu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan memberikan bantuan berupa ajaran kepada karyawan yang merasa kesulitan dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan Gregor yang mengatakan bahwa untuk memotivasi karyawan dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi, kerjasama, dan keterikatan pada keputusan. Sejalan dengan hasil ini bahwa penerapan komunikasi internal terbukti cukup efektif digunakan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan dalam prestasi kerja maupun untuk mencapai tujuan. Proses kedisiplinan ketiga pemilik usaha rotan sudah memperlakukan kedisiplinan dengan sistem pemotongan gaji kerja apabila mereka tidak masuk dan memberikan jam pengganti bagi karyawan yang datang tidak tepat waktu sesuai jam aturan kerja. Namun, ada dua pemilik usaha masih memberikan toleransi kegiatan pemutusan hubungan kerja untuk kedua pemilik usaha dilakukan apabila karyawan tidak masuk berturut-turut tanpa izin dan sudah diberikan peringatan berkali-kali, sedangkan pemilik usaha lainnya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, hanya mengenakan denda apabila karyawan melakukan kesalahan yang dapat ditoleransi. Thank you. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.